Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan dari lisan kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat yang selalu terucap dari lisan kita menjadi asbab hidayah kita semua dimudahkan untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi saat ini kita dibatasi oleh ruang. Semoga pembatasan ruang ini tidak membatasi semangat ibadah kita di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Kita boleh saja dibatasi oleh tempat, tapi jangan sampai semangat kita dibatasi untuk memaksimalkan kesempatan kita bertemu dengan bulan suci yang penuh keagungan ini. Dengan cara mari kita maksimalkan ibadah kita sekalipun kita berada dalam rumah, diminta beribadah di dalam rumah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antara ibadah yang betul-betul menjadi hal yang sangat mendasar dan fundamental bagi siapapun yang bernama muslim adalah mendirikan sholat 5 waktunya. Dan ada adab-adab yang harus senantiasa kita jaga dalam pelaksanaan sholat 5 waktu ini. Apa itu? Yaitu jangan sampai kita lupa bahwa ada azan yang merupakan syiar Islam yang sejatinya setiap muslim dimanapun ia berada, sebaiknya dan seyogyanya kita memulai sholat itu dengan mengumandangkan azan. Kenapa demikian? Karena ternyata azan ini dalam tinjauan hukum Islam masuk dalam kategori sunnah muakkadah. Artinya salah satu hal yang sangat penting, sangat dianjurkan. Bahkan ulama kita mengatakan bahwa sunnah muakkad itu hanya 1 derajat saja sudah masuk hukum wajib. Oleh karena itu sungguh sangat rugi kalau kita melaksanakan sholat tanpa kita dahului dengan azan. Belum lagi kaum muslimin wal muslimat, di saat kita berbicara tentang keutamaan azan, ternyata azan ini dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah dalam riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Jabir meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan bahwa saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana idza sami'a an-nida'a bis-salati dhahaba hatta yakuna makana ar-ruha'a." Sesungguhnya syaitan itu apabila mendengar seruan azan, maka ia akan pergi menjauh sejauh-jauh mungkin sampai ia ke tempat yang disebut ar-roha. Perawi dalam hadis ini mengatakan bahwa ar-roha itu adalah suatu tempat yang berada di dekat kota Madinah yang jaraknya kurang lebih 36 km. Ini adalah merupakan sebuah gambaran dari Rasulullah bahwa ternyata azan itu mampu mengusir segala hal-hal yang tidak baik, termasuk syaitan yang ada di dalam rumah kita, yang ada di dalam sebuah tempat. Jadi di mana azan itu dikumandangkan, maka hal-hal yang sifatnya tidak baik itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata azan ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza udzina fi qaryatin," apabila di suatu kampung, di suatu tempat dikumandangkan azan,
ammanahallahu azza wa jalla min azabihi dzalikal yauma. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi tempat itu, akan melindungi kampung itu dari azabnya pada hari itu. Jadi artinya di saat ada azan dikumandangkan, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kampung itu akan diberikan keamanan, tempat yang di dalamnya dikumandangkan azan, rumah yang di dalamnya dikumandangkan azan, kantor yang di dalamnya dikumandangkan azan, dimanapun tempat itu dikumandangkan azan, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat itu akan diberikan perlindungan dari azab Allah pada hari itu juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka sungguh sangat disayangkan kalau kita mendirikan sholat tanpa memulainya dengan azan. Oleh karena itu mari kita maksimalkan ibadah kita, perhatikan adab-adab beribadah. Semoga hal-hal yang menurut kita kecil ternyata besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.